Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuda Bagus Asmara. Saya dari kelas PJKR 4B 2018 Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Di sini saya akan membahas atau membacakan tentang soal evaluasi yang telah saya kerjakan dalam mata kuliah Biomekanika Olahraga. Ini teman-teman hasil kerja saya. Jadi di sini soal yang pertama ada apa yang dimaksud dengan titik berat dan letak titik berat pada perubahan posisi badan. Jadi di sini jawaban saya adalah titik berat adalah di mana gaya berat benda atau anggota tubuh itu bekerja atau sering juga disebut sebagai titik keseimbangan. Letak titik berat badan berada pada promontorium antara ruas pinggang dan tulang kemudi. Selama badan tidak berpindah posisi, titik berat tidak pindah. Jika badan berpindah posisi, maka titik berat pun berubah. Jadi gini teman-teman, jadi ketika posisi kita berdiri, nah titik berat pun itu akan di posisi seperti itu. Namun ketika kita bergerak atau berpindah posisi, titik berat pun ikut berubah. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak selamanya titik berat itu berada di situ. Seperti itu pembahasan pada nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan titik berat dan letak titik berat pada perubahan posisi badan. Terus yang kedua ada jelaskan pengertian kesetimbangan. Jadi di sini jawaban saya adalah kesetimbangan merupakan hal yang paling penting dari semua asas jasmani di dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga. Contoh, seperti seorang pencak silat yang harus bisa menjaga keseimbangannya dalam melakukan pertandingan atau latihan. Jadi seorang pencak silat tuh harus menguasai diri dia. Nah, itu pengertian kesetimbangan dalam biomekanika olahraga. Terus yang ketiga ada sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kesetimbangan. Di sini yang pertama stabil. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan stabil. Kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangannya tidak berubah atau kembali dalam kesetimbangan yang semula. Jadi stabil jika posisi seseorang berdiri dan dapat pengaruh dari orang lain, nah itu dia bisa kembali stabil dalam posisi awalnya lagi, seimbang. Nah itu jenis-jenis kesetimbangan yang pertama, yaitu stabil. Terus yang kedua ada labil. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan labil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangannya akan hilang atau jatuh. Jadi di sini labil tuh ketika seseorang berdiri atau benda diletakkan di suatu bidang, nah orang tersebut dapat pengaruh yang kecil dari luar, didorong. Contohnya ketika saya berdiri terus didorong oleh teman saya, tapi didorongnya tidak terlalu besar, kecil, tapi saya kehilangan keseimbangan atau jatuh. Nah itu merupakan contoh dari jenis-jenis kesetimbangan yang kedua, yaitu labil. Terus yang ketiga ada indifference atau netral. Jadi suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan indifference atau netral kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangannya pun berubah, tidak hilang. Contohnya seperti ini ya, ketika saya berdiri terus dapat pengaruh dari luar yang relatif kecil, saya didorong teman saya, nah saya terjatuh, namun saya kembali lagi berdiri seperti awal. Nah itu yang bisa disebut dengan indifference atau netral. Jadi kesetimbangannya berubah, tidak hilang, atau dalam kesetimbangan baru, jadi dia memulai dengan posisi yang baru. Terus itu dari nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 adalah sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan. Di sini jawaban saya ada 3. Yang pertama ada letak titik berat benda terhadap porosnya. Terus yang kedua ada luas bidang tumpuannya dan atau alasnya. Terus yang ketiga ada letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Jadi apa yang dimaksud dengan letak titik berat benda terhadap porosnya? Yaitu bila titik berat benda berada pada garis gaya berat atau garis vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila titik berat benda berada di atas poros geraknya, benda dalam keadaan labil. Terus yang kedua,
luas bidang tumpuannya atau alasnya. Bila bidang tumpuannya cukup luas, benda ada dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya relatif kecil, benda ada dalam keadaan labil. Terus yang ketiga ada letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Bila bidang tumpuannya cekung atau konkav, sehingga bila benda itu bergeser atau bergerak, titik berat bendanya naik. Benda ada dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya cembung konveks, benda ada dalam keadaan labil. Terus yang kelima ada sebutkan bunyi hukum-hukum kesetimbangan. Yang pertama, hukum kesetimbangan 1. Badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Terus yang kedua, hukum kesetimbangan 2. Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Terus yang ketiga, hukum kesetimbangan ketiga, stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Terus hukum kesetimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitas ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, maka makin kecil pula stabilitasnya. Terus ada hukum kesetimbangan 5. Stabilitasnya berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Nah, itu hukum kesetimbangan, yaitu yang ada 5. Terus yang keenam, jelaskan hubungan hukum kesetimbangan dengan aktivitas olahraga. Jadi di sini saya mengambil contoh dari hukum kesetimbangan 1 ya teman-teman. Jadi badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Nah, contohnya seorang atlet pencak silat itu melakukan atau menguasai diri dengan kesetimbangan yang baik dalam melakukan pertandingan atau latihan. Jadi ketika dia dipukul atau dia sedang memukul, kesetimbangannya pun baik, tidak berpindah badan.